Allahu Akbar, Allah. Penyesalan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi orang-orang kafir waktu di dunia, di akhirat nanti mereka menyesal dengan berbagai macam penyesalan yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Allahu na'budu wa lahu nasta'in. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah, untuk membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, dari alam yang biadab menuju beradab, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surah Al-Furqan tentang penyesalan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi orang-orang kafir waktu di dunia, di akhirat nanti mereka menyesal dengan berbagai macam penyesalan yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ayat yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak ini, kita jangan sekali-kali meniru gaya orang kafir. Contoh gaya orang kafir, dia ingkar pada Allah, tidak mau patuh kepada Allah, enggak mau taat kepada Allah, bahkan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada seluruh kaum muslimin yang sehat pikirannya, hendaknya selalu tunduk patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena kepatuhan dan ketaatan kita waktu di dunia, kita akan mengambil, kita akan menerima berbagai macam anugerah dari Allah, dan Allah redha kepada hamba-hambanya yang dulu waktu di dunia ketika diberikan kesempatan hidup dan kehidupannya di alam ini, dia selalu ingat dan taat kepada Allah yang Maha Kuasa. Ada juga orang yang memilih jalan kufur karena memang sudah diberitahu oleh Allah, ada sebahagian orang imma syakira wa imma kafura. Ada sebahagian yang memilih jalan syukur dan ada sebahagian memilih jalan kufur. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami menunjukkan dua jalan. Setelah Allah menunjukkan dua jalan, manusia juga terbagi dua, imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur kepada Allah dan ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bersyukur tentu kita sudah melihat dan sudah memahami ayat yang pernah kita baca pada pengajian yang lalu dalam kajian ayat-ayat Al-Quran tentang akhlak ini, bahwa orang yang dulu waktu di dunia, ini ceritanya seakan-akan kita sudah kembali ke akhirat, ada sebagian yang kufur, yang kafir, maka amalannya itu meskipun dia pernah berbuat baik, misalnya ada orang kafir yang pernah bersedekah, itu sedekahnya la yanfa' untuk dirinya meskipun bermanfaat untuk orang lain. Jadi ayat yang pernah kita baca, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Apa saja yang pernah dilakukan dulu itu menjadi catatan bagi Allah terhadap amalan-amalan yang dilakukan. Tapi bagi orang kafir, bagi orang yang ingkar, bagi orang Islam yang tidak salat, faja'alnahu haba'an mansura, maka amalan-amalannya itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ketika Allah memperlihatkan ada kebaikan-kebaikannya dulu, tapi kebaikan tidak bisa dimanfaatkan. Karena mengapa? Dia kufur pada Allah, meskipun dia ada kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Misalnya dia pernah menolong anak yatim, pernah membantu kaum du'afa, pernah bahkan membangun rumah untuk kaum du'afa, orang miskin, janda-janda miskin. Tetapi karena dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang pernah dilakukannya dulu waktu di dunia, meskipun ada hal-hal yang baik, tapi dia tercatat sebagai orang yang buruk atau al-mujrimin, orang-orang pelaku-pelaku dosa waktu Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup di alam dunia. Maka yang beruntung adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh dan bertaubat atas segala kekurangannya, dan Allah memberikan tempat kepadanya yaitu surga. Ashabul jannati yawma izin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Jadi penghuni surga, ni khurajih asal surga,
di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar nanti, Allah balas kepada mereka, Allah beri kepada mereka khairun mustaqarra, tempat tinggal yang paling bagus, wa ahsanu maqila, dan tempat istirahat yang paling indah. Itulah bedanya. Jadi kalau kita baca ayat terus menerus di dalam surah Al-Furqan, meskipun ini sedang kita terangkan mengenai keadaan orang-orang kafir, kalau kita lihat perbedaannya, nanti kita akan temukan kalau orang baik berarti Allah balas dengan berbagai macam kebaikan dan anugerah dari Allah, sedangkan orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah, dia akan menderita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Apa penderitaan yang kita lihat? Kan mereka senang, bahagia dalam penglihatan manusia, tapi orang yang bersangkutan karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengalami berbagai macam kegelisahan, kegundahan, keletihan, dan berbagai macam penyakit lainnya berupa kegundahan dan kegelisahan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagus sebelum ini kita lanjutkan ayat berikutnya, Allah beritahu keadaan orang-orang kafir di akhirat nanti. Allah memanggil ketika Allah memperkenalkan diri, al-mulku yawma izinil haqqu lirrahman, raja pada hari akhirat nanti yang sebenarnya, yang hak, yaitu Allah yang Rahman. Wa kana yauman 'alal kafirina asira, dan pada hari itu keadaan orang kafir itu susah, gundah. Makanya kalau ingin bahagia di dunia dan di akhirat, beradalah kita semua dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menjadi kufur. Nah, kalau dalam ilmu akhlak dan akhlak ini kita diajarkan satu ayat Al-Quran yang kita baca, mudah-mudahan kita mau mempedomani ayat ini, karena setiap yang kita pedomani, yang kita ikuti, yang kita jadikan teladan dari ayat-ayat Allah, Allah akan memberikan berbagai macam kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan di akhirat nanti. Siapa yang memberitahu kita bahwa orang kafir gundah di dunia dan gundah di akhirat? Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira, dan pada hari itu keadaan orang kafir itu betul-betul sulit, gundah, gelisah. La tunsarun, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu. Misalnya dia punya uang, mau sogo, mau memberikan berbagai macam pemberian supaya azab Allah itu tidak tertimpa kepadanya, tidak bisa. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Pada hari itu Allah ceritakan keadaan orang kafir tidak ada yang bahagia. Maka orang Islam dalam ilmu akhlak dan akhlak yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, jangan sekali-kali mengikuti jejak-jejak orang kafir walaupun dia bukan kafir. Mana contoh? Orang Islam bukan kafir, cuma ada istilahnya dia kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak dan ilmu akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran, setiap kali Allah menceritakan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak, mudah-mudahan seluruh kaum muslimin dan muslimat tidak mengikuti jejak-jejak daripada orang kafir atau tidak mengambil contoh pada mereka. Nah, terserah, mau kufur dia terserah. Tapi umat Islam yang sudah Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan Islam. Coba lihat berapa banyak orang beruntung. Dulu waktu lahir kafir dia, waktu mudanya masih kafir, tapi kemudian menjelang tuanya Allah ilhami hidayah kepadanya,
dan kemudian dia berada dalam keadaan beragama Islam dan matinya dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan umat Islam yang lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Salah satu contoh mati dalam keadaan kafir, sampai tua nggak mau salat, sampai tua nggak mau beribadah kepada Allah, padahal akalnya itu sehat, pikirannya sehat, dia tidak sakit jiwa, dia tidak ghair akil, tidak masuk ke dalam orang-orang yang sakit jiwanya, tapi sehat badannya, sehat pikirannya. Mengapa dia nggak mau sholat? Nah, ini yang dipertanyakan di dalam kajian tafsir tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak. Kita lihat lagi bagaimana penyesalan orang-orang kafir menjelang matinya dan setelah matinya. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari itu mereka menggigit tangannya, kena ke urang telah kak jaro bahasa Aceh, ya kan? Kak jaro telah. Pakan jamun han lu ikut nabi. Mengapa saya terlalu keras, enggak mau mengikuti petunjuk? Sambil menggigit jarinya, orang zalim ini berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai celakalah aku, mengapa aku tidak mengambil jalan yang lurus yang diajarkan oleh Rasul. Jadi Nabi Muhammad sudah mengajarkan ayat-ayat Allah, nabi-nabi dahulu sudah mengajarkan kitab kepada mereka. Tetapi kadang-kadang orang yang hidup di zaman Nabi pun ada yang ingkar dan ada yang zalim. Maka Nabi berpesan, umatku nanti yang tidak pernah melihat wajahku tapi mereka taat kepadaku, itu sangat bagus. Kita nggak pernah melihat wajah Nabi tapi sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Nabi sebagai suri dan tauladan. Tapi dulu orang-orang yang menghina Nabi, yang beberapa minggu yang lalu kita sudah membahasnya, bahkan penghinaan mereka sangat berlebihan. Nanti di yaumil mahsyar apa kata mereka? Mengapa dulu aku nggak mau ikut Rasul, jalan yang sangat bagus yang diajarkan kepada kami, sambil menggigit jari mereka. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celakalah aku, kalau sekiranya aku tidak menjadikan teman si fulan itu yang selalu menyesatkan aku jadikan sebagai teman. Tadi pagi saya menggantikan ceramah Prof. Yasir tentang ekonomi Islam. Nah, salah satu cara bermuamalah, kata Rasulullah, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan kamu bersahabat kecuali dia seorang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali dia orang yang bertakwa kepada Allah. Maksudnya ini pemberian yang sangat bagus. Tapi jika nanti ada orang yang kita tahu tidak pernah sholat, tapi dia sangat lapar, minta uang sedikit ke kita, berikan saja. Mengenai kekufurannya, itu dosanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa setiap orang yang memilih teman yang salah waktu di dunia, dia akan berkata lagi, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Oh Tuhan, sesungguhnya aku sangat menyesal, celakalah aku. Kalau sekiranya aku enggak mengambil teman si fulan sebagai kawanku, maka aku bahagia. Tapi ternyata yang dipilih temannya itu adalah orang-orang yang jahat. Maka ayat dan hadis ini ada ungkapan orang Aceh, bak ia tedang bek tabuh ampih, bak ia tirih bek tabuh bubay, bek tamerakan dengan si palih harta habis gutanya malih. Nah, ini ungkapan-ungkapan orang Aceh dulu yang dikaitkan dengan Quran yang sedang kita baca dan hadis yang baru saya baca. Orang Aceh hebat melihat ini ayat Qurannya,
ini hadisnya dan ini hadis majanya beliau. Artinya ungkapan-ungkapan orang-orang yang cerdik dan cerdas di Aceh dulu setelah melihat Quran atau mendengarkan Quran, mendengarkan hadis, ba ieu teudeng bek tabuh ampih, ba ieu tirih bek tabuh bube, bek tamerakan dengan si palih harta habis getanyo maleh. Jadi falih itu orang enggak beruntung. Falih dia, orang yang tidak beruntung, bukan falah. Kalau falah itu beruntung. Nah, di sini dia ungkapkan lagi ayat berikutnya. Laqad adallani 'aniz zikri ba'da iz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Sungguh mereka telah menyesatkan aku. Nah, jadi diceritakan di dalam Al-Quran, jin atau setan itu syayatinil jinsi wal ins. Ada setan berbentuk jin, memang tidak bisa kita lihat, dia digoda selalu, ipruh-pruh bau pium tengok istilahnya. Ada juga orang yang berjiwa setan, tidak pernah mau dia beribadah pada Allah, dia bergaya setan, nggak mau mengikuti kebenaran, lalu dia mengajak orang lain supaya sesat juga seperti dia. Maka nanti di yaumil mahsyar, orang-orang ini yang sudah bersahabat dengan kawan-kawannya yang salah, yang berjiwa setan, laqad adallani 'aniz zikri ba'da iz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Sungguh mereka telah menyesatkan aku an zikri, untuk mengingat kandungan ayat-ayat Al-Quran, ba'da izja'ani, setelah Al-Quran ini diterangkan, pengetahuan agama diterangkan, tentang amal soleh diterangkan, tentang hal-hal yang baik sudah diterangkan, tetapi dia tetap berbuat jahat. Maka syaitan ingat oleh kita semua, wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Sungguh syaitan itu tidak akan mau membantu manusia. Apa kerja syaitan? Nah, sesuai dengan doanya. Ada dua doa syaitan dan iblis, bahkan permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia minta panjang umur. Yang kedua, dia minta kepada Tuhan supaya dia bisa diberi kesempatan untuk menggoda hamba-hamba Allah. Allah menjawab, silakan, tapi kamu nggak sanggup untuk menggoda orang-orang atau hamba-hambaku yang soleh, yang beribadah kepadaku. Itu nggak sanggup kamu. Nah, kecuali orang-orang yang lemah pikirannya ini, orang-orang yang sanggup. Nah, misalnya umat Islam setiap hari digoda, setiap hari nggak sholat, berarti itu lemah pikirannya, lemah pemahamannya. Dia mau mengikuti jejak-jejak daripada setan, dan setan itu, ingat kata Allah, dia tidak akan pernah mau untuk membawa manusia dari buruk menjadi baik, nggak akan. Bahkan dari baik dibawanya menjadi buruk, dari soleh diajaknya menjadi salah, menjadi tidak beriman kepada Allah. Oleh karena itu, kepada kita semua, setiap ayat yang kita baca, terutama yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak ini, kita mempodomani, jangan sampai merasa menyesal. Apa kata orang-orang yang menyesal nanti di akhirat? Laqad adallani 'aniz zikri ba'da iz ja'ani. Sungguh mereka telah menyesatkan aku dari mengingat Allah, dari mengingat ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, dari mengingat sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da izja'ani, setelah ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi diterangkan kepadaku, tapi aku nggak mau mendengar. Nah, nanti mereka akan melampiaskannya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam permintaan, tapi sesungguhnya mereka itu sudah nggak bisa lagi, tidak bisa tertolong lagi. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu
hadzal qur'ana mahjura. Nabi juga mengeluh, menyampaikan keadaan umatnya. Setiap nabi selalu mengungkapkan perasaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengambil dan menjadikan Al-Quran ini mereka enggak mengacuhkan. Berarti ini khusus untuk umat Nabi Muhammad, karena Quran. Kalau kitab Injil untuk umat Nabi Isa, kitab Zabur untuk umat Nabi Daud, umat Nabi Sulaiman, dan kitab Taurat itu untuk Nabi Musa alaihissalam. Dan sebelumnya ada suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah, az-zikru, peringatan-peringatan yang langsung diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Setelah mereka mendengar, ada yang secara tidak berangsur-angsur, ada yang secara tanzila berangsur-angsur, lalu mereka menyampaikan kepada umatnya. Maka setiap zaman ada orang yang ingkar kepada Allah. Setiap zaman ada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memilih tidak mahjura, tidak, artinya ada orang tidak mengindahkan. Alah, apa pegahnya? Kan ada orang seperti itu, tata sod. Itu bagi orang yang tidak mau mengindahkan suara-suara Al-Quran. Yang ada dalam hatinya itu hanya ejekan-ejekan. Pegah tata sod, bah-bah sod sabi. Imam piti uro baca Al-Fatihah. Kalau kita tidak baca, tidak sah solat. Jadi ketika diingatkan, ada orang yang memang mahjura, dia nggak mau dengar saya, nggak usah, artinya tidak diacuhkan, tidak diindahkan. Apapun isi kandungan Al-Quran, kitab-kitab dahulu, bagi para pengingkar dia tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa manusia itu digoda oleh setan? Ternyata Allah memberitahu di dalam surah Al-Mujadilah atau surat Al-Mujadalah, istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Orang yang sudah dikuasai oleh setan, alaihim, ternyata bukan satu orang. Yang ingkar kepada Allah pun di dunia ini bukan sedikit, banyak sekali. Yang taat, yang ingat kepada Allah juga bukan sedikit, banyak sekali. Meskipun Allah sudah memberitahu wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Memang kalau dibandingkan jumlah penduduk dunia yang miliaran ini, kalau ditanya mana lebih banyak orang yang maksiat kepada Allah dengan orang yang bersyukur, tetap selalu benar Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Ini bandingannya di dunia. Kalau di Aceh ya jawabannya pasti banyak orang yang beriman pada Allah. Tapi secara dunia, yang misalnya jumlah penduduk dunia ada 7 miliar, paling orang yang taat kepada Allah sekitar 2 miliar. Selebihnya banyak yang kafir, kufur, dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa mereka kafir? Mengapa mereka maksiat? Mengapa mereka menjadi orang yang mungkarat? Allah jelaskan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 19, istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Mengapa mereka itu sampai tergoda? Karena mereka sudah dikuasai oleh setan. Istahwaza alaihimus syaitan, kai cekak oleh setan, sudah enggak sanggup lagi bangkit. Lalu apa yang terjadi? Fa'ansahum zikrallah, lalu karena mereka sudah dikuasai oleh setan, tercekik dia. Fa'ansahum zikrallah,
maka mereka menjadi lupa untuk mengingat Allah. Ini mulai besok kita melihat, ya, memang dari dulu kita melihat sampai dengan besok, jika ada umat Islam yang tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, berarti ini yang sedang terjadi. Dengan cekak oleh syaitan, hana tertolong, nggak ada yang bantu. Sama seperti orang yang sedang berada di dalam got, lama dia mengharap bantuan, tapi tidak ada yang bantu. Itulah perumpamaannya. Fa'ansahum zikrallah. Yang terjadi mereka lupa untuk mengingat Allah. Lupanya bukan 1 hari 2 hari, berhari-hari sampai dengan mereka mati. Jika ada umat Islam yang seperti ini sangat disayangkan. Mengapa? Ulaika hizbus syaitan. Mereka adalah kelompok-kelompok pengikut setan. Jadi orang-orang di dunia ini ada pengikut setan, apakah dia kafir atau orang Islam. Ada hizbus syaitan. Kalau kita maknakan hizbus syaitan itu partai, golongan. Jadi golongan setan ini ada pengikutnya. Karena setiap orang yang berkuasa ada pengikutnya. Kalau setan sudah menguasai manusia, dia juga ada pengikut-pengikutnya. Ulaika hizbus syaitan. Mereka adalah orang-orang pengikut setan, berada dalam golongan yang dipimpin oleh setan-setan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Yang bergabung bersama dengan setan-setan itu adalah makhluk-makhluk yang rugi. Maka umat Islam tunduklah kepada Al-Quran, tunduklah kepada hadis. Kalau kita melihat ada umat Islam enggak sholat, jangan ikuti. Kalau kita lihat ada umat Islam yang taat, bergabung, bersahabat dengan dia. Kemudian bertemulah dengan ayat yang sering saya baca, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan Allah dan melawan Rasulnya, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang hina. Jadi kalau kita baca Quran, ternyata ada orang miskin yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa dimuliakan? Karena ketaatannya kepada Allah. Ada orang kaya yang dihina oleh Allah. Mengapa? Karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada rencana manusia untuk melawan Allah, tapi Allah sudah memberitahu, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah menetapkan, Allah sudah mengumumkan bahwa aku dan Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Jadi kita mengambil pelajaran dari ayat yang kita baca di dalam surah Al-Furqan, munasabahnya dengan surah Al-Mujadilah, mulai ayat 19 sampai dengan 21 ini. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kita ini menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mahjura, tidak diacuhkan. Kenapa kau tahu kan? Home kedi wakun. Itu. Karena mengapa? Memang di setiap zaman, setiap masa ada saja orang-orang yang menantang Nabi, menantang Rasul. Tapi ingat kata Allah, penantang Nabi bukan orang baik. Ayatnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah nya kena raceh dak le tak ke tak pegah har wa ba Quran menan ke yang bahasa Aceh ni menan ke. Demikianlah setiap nabi itu ada musuhnya. Jadi tidak mudah menjadi nabi, tidak mudah menjadi rasul. Maka Allah mengangkat nabi, mengangkat rasul. Selanjutnya ini tantanganmu. Dakwah enggak mudah maksudnya.
semua dihina, semua dicaci, walaupun nanti akhir-akhirnya, ujung-ujungnya semua mereka dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah beritahu, memang si kamenan nambah saja ji. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah setiap nabi itu ada musuhnya, musuh para nabi, musuh para rasul. Siapa mereka? Aduwwan minal mujrimin. Musuh itu dari kalangan orang-orang yang berbuat dosa, pelaku maksiat. Jadi pelaku maksiat itu nggak pernah senang sejak masa dahulu sampai dengan sekarang, nggak senang kepada risalah, dakwah dan sebagainya, nggak senang dengan pengetahuan agama. Mereka selalu berencana untuk menantangnya. Siapa yang menantang itu? Siapa yang menjadi musuh bagi para nabi dan para rasul? Aduwwan minal mujrimin. Musuh itu dari pelaku-pelaku dosa. Maka kita lihat yang sering kalau bahasa Aceh itu menak ikun kedengku, ikun ulama macam-macam, itu semua dikarenakan dosa-dosa yang sedang dilakukannya, maksiat-maksiat yang sedang berada di dalam dadanya, sehingga dia menjadi orang-orang yang berada dalam kelompok orang-orang kafir. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Allah yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan peluang-peluang untuk manusia untuk bertaubat kepada Allah, wa nasira, dan Allah lah sebagai penolong untuk seluruh makhluk dan hamba-hambanya, supaya tidak menyesal di yaumil mahsyar. Beribadahlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai dengan ajal datang menjemputmu. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا